Nah pas kamera gue moving itu, gue ngarahin sedikit ke pohon pisang. Pas kamera gue moving, set ke pohon pisang itu ada, wah gila itu merinding gue kalau ingat. Baju putih panjang, mukanya gini, mukanya sampai sini, rambutnya panjang. Panjang itu mukanya? Iya mukanya panjang. Selamat datang di channel misteri kita. Oke, kali ini gue menyediakan sesuatu yang berbeda di konten gue ini. Dan gue sedang berada di tempat yang paling fenomenal di Indonesia. Amin. Amin, amin. Yaitu gue sedang di Top Score Outlet. Ya. Dan bersama Bang Imam selaku owner Top Score. Halo teman-teman di channel misteri kita. Asik. Oke, kali ini gue mau ngomongin nih sama Bang Imam. Ya Bang Imam ini kan seorang owner ya, yang berwibawa lah. Nah, kira-kira nih Bang Imam, kira-kira pernah nggak sih punya hal-hal yang kira-kiranya tuh di luar nalar? Di luar nalar. Ya? Dan gue nanti setelah lu cerita ya Bang ya, gue di situ akan mereaction. Reaction kira-kira bener apa enggak sih cerita lu itu, dan kira-kira menurut gue gimana nih pandangan gue ya? Oke. Jadi gini, gue mau ngucapin terima kasih dulu ya. Jadi sebelumnya Mas Yuda ini udah mampir juga ke channel gue. Benar. Dan beliau cerita tentang cerita-cerita horor yang pernah dialami, termasuk membahas tentang menerawang apa yang ada di dalam Top Score. Dan itu kalau mau lihat langsung ke channel Top Score. Iya. Jangan lupa di subscribe. Dan itu ya bisa dibilang 60-70%-nya ada kejadian yang kita rasakan gitu ya. Nah, kalau gue ada cerita, sebenarnya zaman dulu gue SMA. Benar. Jadi waktu gue SMA itu gue pernah mengalami momen dimana gue besar di momen waktu ada uka-uka dan dunia lain. Waduh, udah lama banget ya? Udah lama banget gue SMA. Kayaknya sih gue masih TK tuh. Itu 2000 berapa ya? 2004-an. Iya 2004 2005-an kalau nggak salah. 2004 2005 gue lulus 2008 ya benar. 2004 2005-an. Itu ada uka-uka, itu pembicara si apa namanya pembawa acaranya Ismail Syarif, gue inget banget. Benar. Serem banget itu emang. Sekarang orangnya udah tua. Iya, udah tua ya. Iya, gue juga udah nambah umur ya. Terus dulu di dunia lain tuh ada Panji. Hari Panca. Kok Panji? Hari Panca. Nah, dulu gue akhirnya ngikutin. Nah, dulu kan gue sekolah di SMA yang SMK Broadcast namanya. Nah, SMK Broadcast, jadi anak-anaknya harus punya kamera. Ya gue doang lah yang nggak punya kamera saat itu. Karena gue belum punya kamera lah gitu kan. Kamera lah pokoknya. Oke. Terus gue ekspedisi bro. Ekspedisi? Ke SD. Oh, ekspedisinya tuh waktu SD itu? Enggak, maksudnya kayak ekspedisinya ke SD. Oh, ke SD. Gue kira waktu SD ekspedisi. Oh, gila ya. Hebat banget, nekat banget sih abangnya. Waktu ekspedisi ke SD, ada di SD, salah satu SD deket rumah gue lah ya. Iya. Nah, di daerah Depok. Nah, gue sebutin aja, daerah rumah gue kan daerah Depok. Tapi di salah satu SD, nah cari aja SD yang mana kan, bakal ketemu. Nah, saat itu kita sepakat mau ekspedisi alam gaib dulu disebutnya. Dan saat itu gue berlima, 2 cowok dan 3 cowok dan 2 cewek. 3 cowok dan 2 cewek. Gue nggak tahu kenapa cewek ini mau ikutan, tapi karena dia ngerasa bahwa ide kita lucu dan keren kata dia. Jadi dia pengen ikutan ya. Nah, di antara 5 itu yang bacaan Qur'annya paling beres gue. Jadi cewek ini nempelnya ke gue. Oh, jadi ke lu terus ya? Ke gue terus ya. Apa gue seneng kan? Ditempelin terus gitu. Bisa aja. Terus akhirnya itu adalah kehororan hakiki. Nah, terus akhirnya jam 10 malam tuh, Bang. Jam 10 malam kita briefing dulu di gue inget banget, gue briefing di lapangan upacara mereka. Terus kita berdoa, baca doa semua segala macam, izin sama si penjaga sekolah kan, ada penjaga sekolah izin, "Pak, kita mau ekspedisi nih, mau ini segala macam" gitu kan. Terus kata dia, "Ya nggak apa-apa Mas. Nah, tapi kalau bisa jaga kesopanan, jangan melakukan hal-hal yang aneh." Gitu ya udah. Nah, terus akhirnya kamera teman gue 2, dia punya 3 kamera. Nah, akhirnya yang laki-laki megang semua kamera. Gue dipinjemin 1 kamera. Gue ekspedisi ke pertama ke kamar mandi. Nah, pas ke kamar mandi tutup ininya, tutup kameranya itu ketutup. Atau kebuka kan? Harus kebuka. Kan dulu handycam mungkin ya? Betul, handycam. Zaman dulu handycam. Ketutup. Tapi gue bisa ngeliat gambar. Kebayang nggak? Gimana dia tutup? Tapi gue bisa ngeliat gambar. Coba logikanya tuh gimana? Gak masuk logika memang. Tapi begitu gue lihat, itu tutup. Tapi jadi gini, gue awalnya gue bukan nutup itu kamera. Masa gue
gue setting mau ekspedisi di kamera enggak, tapi gue biasa ngebuka, masukin kamar mandi. Wih, ini toiletnya nih, jorok banget toiletnya gitu kan. Apalagi sama cewek kan, jijik banget jangan ke situ gitu kan. Gue naikin ke atas mau segala macam. Nah begitu gue lihat kameranya kan yang di cam, pas gue lihat ketutup ya? Pas ketutup nggak gue langsung buka, tapi gue lihat lagi masih bisa kelihatan, tapi masih ketutup. Masih ketutup. Seolah kerekam aja gitu ya? Kerekam aja. Akhirnya udah. Tapi lu bisa record nggak itu? Record. Ya udah, bismillah gue buka, kelihatan, tetap kelihatan. Nah, udah mulai, aduh nggak enak. Gue nggak ngasih tahu tuh gue yang cewek-cewek. Nah akhirnya ya udah kita jalan lagi. Pas kita jalan lagi masuk ke ruangan kelas. Nah, pas di ruangan kelas itu gue megang kamera ngelihat fokusnya di bukan ke kaca. Kan kelas kan ada kaca di sini, ada kaca di sini. Kelas tuh, gue dari sini, dari luar kan, gue nggak masuk ke dalam, nggak boleh masuk ke dalam soalnya. Nah, fokus gue nggak gue arahin ke kaca ini, tapi kaca yang sebelah sini. Iya. Nah, itu di situ ada kucing lewat, tapi lewatnya nggak lurus, tapi jalan gini, gitu. Tapi itu emang ada penyangganya? Nggak ada. Melayang aja gitu? Melayang aja. Tapi itu yang ngeliat bukan gue, tapi yang teman-teman gue yang cewek-cewek ini. Tapi kerekod nggak pas lu saat pegang kamera? Nah, jadi nanti di akhir gue ceritain bahwa ada yang unik lah pokoknya. Oh iya. Nah terus begitu kucing itu mereka udah pada nyebut kan, baca-baca ayat kursi segala macam. Gue bilang tenang, gue bilang gitu kan. Nah teman-teman gue yang cowok dua lain itu dia berdua kemana gitu. Nah akhirnya gue cek, udah, oke. Nah akhirnya singkat cerita gue sampailah ke momen dimana gue dapetin sosoknya. Itu ada di ruang kepala sekolah. Nah, jadi gue lagi mengarahin kamera gue ke kepala sekolah. Ini kan ruangannya kayak putih, terus di dalamnya tuh ruangan gitu kan, dinyalain lampunya. Nah, pas lagi kamera gue moving, itu, gue ngarahin sedikit ke pohon pisang. Pas kamera gue moving, set ke pohon pisang itu ada, wah gila itu, merinding gue kalau ingat. Baju putih panjang, mukanya gini, mukanya sampai sini, rambutnya panjang. Panjang gitu mukanya? Iya, mukanya panjang. Rambutnya panjang, bajunya panjang, mukanya begini. Dan gue nggak ngeliat langsung kan. Maksudnya di kamera itu gue nggak ngeliat. Begitu gue puter, itu semua yang tadi gue alami kejadian misis. Begitu di pause itu blur. Jadi smooth. Jadi kayak noise gitu ya. Jadi misalkan gini, kan yang pertama tuh yang di kucing. Pause, unjuk, lihat fisiknya. Play, hilang. Maksudnya play lanjut lagi. Tapi begitu di pause itu nggak bisa gambarnya berhenti. Tak gitu nggak bisa. Begitupun yang paling misis ini sih yang muka panjang itu. Jadi kita hanya bisa melihat dia kayak cuman sepersekian detik pas lewat set gitu. Pas lagi set di pause hilang. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita nggak bener-bener nggak bisa ngeliat itu fisiknya gimana. Iya. Nah itu yang gue sampai sekarang masih ingat. Gue subuh kita kan dari jam 10 tuh. Habis itu balik. Pas balik, ceritanya jam ekspedisi jam 10, ngerasa nggak ada yang ngeri, kita balik lagi jam 1. Nah jam 1 itu yang ngeri itu, yang tadi gue nemu itu pas jam 1. Jam 1 itu? Pas jam 1. Nah subuh-subuh kita play, udah deg-degan, kita semua pulang masing-masing, akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Nyampe ke rumah kakak gue Ustadz, gue cerita, begini. Udah tidur sana istirahat. Nah, sebelum tidur baca doa dulu. Udah, gue kebayang-bayang mulu di mimpi, meskipun ya gue nggak ngerasain ada apa-apa sih, nggak sampai demam dan lain-lain. Iya. Nah, apa tanggapan lo? Apa yang gue lihat? Oke. Yang lo lihat Bang ya, yang pertama, ini kan karena mungkin ya, lo kan ke suatu tempat ya, yang mungkin lo belum tahu juga kan, itu yang pertama. Nah itu lo masuk ke dalam, lalu lo mencoba penasaran dengan tempat tersebut gitu kan. Dan yang gue lihat itu emang dia tuh udah penghuni SD situ sih gue lihat. Itu penghuni SD situ yang lo, dan kenapa kejadiannya itu kamera bisa ketutup gini? Karena ibaratnya tuh kalau kita ke situ, ibaratnya udah disambut gitu. Udah tahu nih orang ini tuh bakal mau ngerekam, dan rekamannya pun pasti nggak bakal dapet. Gitu jadinya ada kejadian kayak model residual gitu Bang. Residual jadinya tuh apa ya, flashback itu bisa dibilang flashback itu. Dan lu tuh kebetulan lagi berada di flashbackan tersebut yang gue lihat nih ya, karena gue lihat ngebaca pikiran lo seperti itu gitu. Nih gue lihat nih di samping lo nyata bukan hanya setan itu aja, itu ada banyak lah gitu. Ada yang anak kecil gitu, ada yang tinggi juga gitu kan, dan yang muka panjang itu, yang muka panjang itu gue lihat sih kayak apa ya sih bilang ya,
kuntilanak merah bang gue lihat. Cuman dia mukanya doang sih yang lebih dominan ke arah muka sih. Iya, gitu. mukanya Panjang segini. Itu bisa jadi ya, ini bisa jadi itu bisa jadi simpenan kepala sekolahnya. Anjir, seriusan? Iya, soalnya gue lihat begini loh bang, gue pernah berkunjung ya di suatu sekolah dan gue lihat kok kepala sekolahnya punya pegangan gitu loh, punya pegangan untuk biar dia tuh berwibawa gitu, biar lebih dihormati. Nah di situ gue kayak pernah lihat asihan dia gitu loh, bentuknya mirip seperti itu. Gitu. Kebanyakan gitu. Nah makanya kenapa gue bisa bilang seperti itu, mungkin ya entah itu penghuni situ atau bisa jadi punya kepala sekolah tersebut gitu, punya orang pegangan lah, bisa dibilang pegangan kepala sekolah tersebut gitu, atau guru-guru yang lain. Nah kalau kenapa kamera itu renyek pas lu rekam, itu dia tuh nggak masuk lah dimensinya bang. Dimensinya nggak masuk kalau kamera itu. Kenapa pas dia ngerekam renyek? Karena itu benturan energi. Karena kan kamera ini kan ada baterai bang ya, baterai dan si makhluk tersebut juga punya suatu energi ya bang ya, karena sudah menampakkan itu energinya besar ya. Jadinya ibaratnya tuh bentur bang. Cahaya lawan cahaya pasti kan silau ya bang ya. Nah kalau itu dia energi lawan energi, jadinya bentuknya bunyak gitu. Jadi itu digambar nggak bisa terlihat. Yang gue lihat seperti itu sih. Gitu. Kalau secara ilmu logika ya, karena setiap makhluk yang hidup di dunia pasti punya energi, kecuali benda gitu. Lagi benda itu kan dibuat oleh manusia. Gitu. Jadi yang menurut lo kira-kira paling creepy gitu loh. Creepy ya. Di situ ya. Iya. Dan itu kalau gue boleh tanya, itu teman-teman lu yang ikut ada yang sakit nggak bang? Gue nggak inget. Nggak inget ya? Nggak inget gue. Dan handycamnya itu masih ada? Nggak tahu sekarang nggak ada. Nggak tahu sekarang ada atau nggak. Tapi yang pasti itu video itu nggak bisa dipublikasi ke siapapun. Kayaknya udah rusak deh, crash deh filenya deh. Udah crash. Soalnya kan kita abis dari itu kan ngerasa punya prestasi ya, nemuin setan di video gitu kan. Kita mau laporin ke guru kan. Secara kan kita anak broadcast kan. Pas mau laporin kayaknya videonya entah itu crash atau rusak atau apa segala sehingga nggak bisa diputar lagi sampai sekarang. Dan itu kalau gua ketemu sama mereka tuh jadi inget-inget, yuk zaman dulu tuh kita pernah begini gitu. Jadi ada cerita lah ya. Jadi ada cerita sih. Soalnya gini bang, ada beberapa kawan gue bang ya, ini sedikit cerita juga nih. Ada beberapa kawan gue yang mengalami hal tersebut juga. Pas dipoto ada nih, muncul nih gini, tapi pas keesokan harinya foto hilang. Oh iya. Kayak seolah-olah terhapus dengan sendirinya. Iya. Gitu. Padahal itu kenapa? Padahal iya nggak tahu, dia nggak ada apa-apain handphonenya. Mau dia pas tunjukin lagi, coba lihat foto yang kemarin yang ada penampakan, pas ditunjukin lah fotonya mana kok hilang. Setahu dia kan yang main handphone dia kan dia sendiri ya, dan dia pun nggak pernah menghapus file tersebut. Tapi pas besoknya dicek itu nggak ada gitu. Jadinya tuh terkadang yang seperti itu juga mengertilah dengan hal yang teknologi gitu. Oke, jadi ya lu pernah dengar nggak bang nih bang ya, sorry nih ya, ada yang masang Gojek cuma orangnya. Benar, itu gimana tuh? Nah, ini ya karena di special misteri kita ya, kita lanjutin ke part 2 aja. Gue nih mau bercerita ke Bang Imam ya tentang hal-hal yang pernah gue alami dan creepy ya, yang mungkin Bang Imam nggak pernah alamin. Iya, oke. Lanjut di channel misteri kita, jangan lupa di subscribe juga Top Score TV Top Score TV. Ya. Oke, jangan lupa belanja juga nih ke Top Score Outlet ya. Itu paling inti tuh, nggak usah sebenarnya nggak apa-apa asal belanja. Siap, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Mungkin dari gua gitu aja, dan siapkan adrenalin kalian untuk yang part kedua.